Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi Al-Mawaid. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada mualif kitab Al-Mawaid yaitu Al-Imam Ghazali, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam mempelajari kitab hadis qudsi. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir wa thumma ila hadratil imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Wa summa ila arwahi Bapak Wirat Songko dan Bapak Suparti Gunawan Siwi dan Ibu Etsi Pertiwi, Ibu Tarosalita. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Ya kana sampai al-mau'izatul khamisatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-mau'izatul khamisatu, nasihat kelima. Yaqulullahu ta'ala
Berfirman Allah Ta'ala, Ya bena Adama, hai anak Adam, la takun, janganlah kamu menjadi mimman, orang-orang yukosiru taubata, yang menyepelekan at-taubata, tobat. Wa yutawwilul amala, dan memanjangkan angan-angan. Wa yarju, dan kembalilah al-akhirata, ke akhirat, bi ghairi amalin, dengan tanpa beramal. Yaqulu, mengucapkan qaulal abidina, ucapan ahli ibadah. Wa ya'malu, namun mengamalkan amalal munafiqina, amalan orang-orang munafik. In u'tiya, in jika u'tiya diberi, lam yakna, selalu tidak puas, wa in muni'a, bila dilarang, lam yasbir, tidak mau bersabar. Ya'muru bil khairi, bila menyeru, bil khairi, kebaikan, wala yaf'aluhu, tetapi tidak melakukannya. Wa yanha, bila melarang, bisari, kejelekan,
walam yantahi anhu, tetapi tidak meninggalkannya. Yuhibbus solihina, dia mencintai as-solihina, orang-orang soleh, walaisa, namun tidak menjadi golongan, minhum, mereka, fayabghadu, dia benci, al munafiqina, orang-orang munafik, wahwa, tetapi dia, minhum, bagian dari mereka, yaqulu, dia mengucapkan, ma la yaf'alu, apa yang tidak dia lakukan, wa yaf'alu, dia melakukan, ma la yu'maru, apa yang tidak diperintahkan, wa yastaufi, dia minta dipenuhi, ma la yufi, apa yang tidak dia penuhi, ya ini. Ya bena Adam, hei anak Adam, ma min yaumin, ma tidak ada, min yaumin hari, jadidin baru, illa kecuali wal ardu bumi, tukhatibuka menyapamu, fi qauliha dengan ucapannya, taqulu laka menyapamu,
Ya bena Adama, hai anak Adam, tamshi berjalanlah, ala dhuhri di atas punggungku, thumma kemudian tahzanu kelak kau akan disimpan fi batni dalam perutku, wa ta'kulus syahawati, wa ta'kulu dan kamu makanlah asyahawati semua syahwat, ala dhuhri di atas punggungku, wa yakuluka lantas kamu dimakan ad-dudu ulat, fi batni dalam perutku, ya bena Adama, hai anak Adam, anak aku Baitul Wahsyati adalah rumah al-wahsyati kegerahan, wa ana dan aku Baitul Musa'alati adalah rumah meminta-minta, wa ana dan aku Baitul Wahdati adalah rumah kesendirian, wa ana dan aku Baitul Zulmati adalah rumah kegelapan, wa ana dan aku Baitul Hayyati adalah rumah ular. Kalau hayat biasa malu, kalau ada tasdidnya hayyat artinya ular. Wal aqaribi dan kalajengking,
Fa'murni, maka bangunlah aku. Wala tukharrabni, dan jangan hancurkan aku. Saya jelaskan dulu. Ini masih lanjutan yang kemarin, ya. Kemarin kita dinasihati oleh Allah, ya. Jadi Allah memberikan nasihat yang lebih hebat dari motivator financial planner, ya. Jadi nasihatnya Allah ini lebih baik, lebih hebat dari motivator perencana keuangan. Nah, memberikan perencanaan keuangan begini. Kayak orang yang datang ke Bapak Ibu menawarkan produk asuransi, produk perbankan, itu motivator financial planner namanya. Dan motivator algoritma yang ada di medsos seperti TikTok dan lain sebagainya. Nah, kata Allah, kalau kamu ingin bahagia, maka jangan menggantungkan pada sesuatu yang mudah hilang. Ya, kalau ingin bahagia, jangan menggantungkan pada sesuatu yang mudah hilang. Jika kebahagiaanmu ada di wajahmu yang glowing, glowing, ganteng, cantik, tampan, maka sedihmu akan muncul bersama jerawatmu. Ya. Orang sekarang kan glowing. Ponakan saya yang cewek-cewek, loh, masih SMA kelas 1 udah glowing. Anak sekarang yang SMA itu sudah glowing. Saya lihat aja, kamu ini pakai make up apa? Iya om, saya pakai make up om. Ini SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3, tambah kayak emak-emak. Nah itu kan kebahagiaannya terletak pada wajahnya yang glowing. Ketika timbul hormon dalam jerawatnya, sedih, bingung, minta emaknya make up yang mahal, kalau nggak dikasih gebukin, kayak di medsos itu kan gitu, gara-gara make up ibunya dibunuh. Nah, jadi jangan menggantungkan pada sesuatu yang mudah hilang. Nah, jika kebahagiaanmu bergantung pada validasi orang lain, ya, wah orang ini orang baik, orang dermawan, ini. Sedihmu akan datang ketika dirimu tidak masuk algoritma mereka. Aku ini orang yang paling banyak nyumbang. Giliran acara santunan anak yatim, gak diundang sama anak-anak panitia ini. Kurang ajar mereka itu. Gak perlu kita itu dipuji orang, divalidasi orang menjadi ini, itu gak perlu. Kata Allah ini, bukan kata saya. Kalau nyumbang ya sudahlah, nyumbang, nggak perlu dipikirkan nanti hasil sumbangan saya apa. Jangan nyumbang model-model politisi. Kalau nyumbang kan ada udang di balik tempe. Kalau Allah mengajarkan pada kita, ya kalau nyumbang ya sudah, nyumbang saja, nggak perlu embel-embel. Nah, kemarin kita mengenal mekanisme Potemkin. Janganlah kamu berbisnis dengan mereka yang menganut paham, ya, mekanisme Potemkin, karena mereka menyembunyikan kebahagiaan yang sejati. Ya, diajak gabung grup ini, grup itu, grup ini, grup itu. Ya, ujung-ujungnya kan apa? Kita menjadi objeknya mereka untuk menarik uang, ya. Bisnis yang berantai-rantai dan sebagainya. Nah, di sini Allah menjelaskan, ya bena Adam la takun mimman yuqassirut taubah. Kamu jangan mudah menyepelekan tobat.
Ya, sholat tobat berapa kali setahun? Ya kemarin aja saya ajak jamaah tobat. Jadi tobat itu sangat penting bagi orang alim, orang yang menjalani kehidupan sufi. Tobat. Jadi tobat itu adalah makom hati kita, ya makom hati. Jadi tobat, warok dan zuhud, ya. Kita kalau tobat kita diterima oleh Allah, ya maka kita akan menempati makom warok dan zuhud. Nah, di dalam ilmu tasawuf disebut sebagai takholli. Jadi hatinya sepi, tidak ada yang lain kecuali Allah. Sudah tidak memikirkan apa-apa. Puasa Ramadan ya nggak mikirkan apa-apa, yang dipikir hanya Allah, atas perintah Allah, tidak mengingat pahala. Terus nanti pada waktu memasuki hari-hari ganjil, ya, minggu-minggu terakhir, mikirnya masih Lailatul Qadar. Itu belum menjadi sufi yang sejati, karena hatinya belum kosong. Selain Allah masih ada Lailatul Qadar. Nah, takholli kalau bahasa kita adalah klinik pembersihan diri, itu namanya takholli. Dari kata kholla artinya sepi, kalau nyepi namanya kholwat. Nah, bahasa Arabnya kholwat. Ini takholli, menyepikan diri kita, hati kita dikosongkan. Ya, tidak ada selain Allah. Nah, kalau dikasih apa-apa nggak pernah terima kasih, dikasih sedikit ngerusulo, dikasih banyak nggak pernah terima, ya. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan makom hati ini yang namanya tobat, barulah kita bisa sabar. Nggak akan bisa sabar kalau kita nggak menempati makom hati seperti ini. Sabar ada batasnya, Gus. Nah, kemudian kalau sudah tobat, ya kita bisa menjalani makom waro atau wirai dan zuhud. Kemarin kan dijelaskan zuhud. Zuhud itu kalau punya harta digunakan seperlunya, tidak untuk berhambur-hambur, tidak untuk foya-foya. Ya. Waro orang yang menjaga kepribadiannya, makan nggak sembarangan, marung ya ora sembarangan marung. Ya, pilih-pilih. Ya, makan daging ya pilih-pilih, gak sembarang daging. Ditanya itu daging dari mana? Oh dari sana. Yang motong siapa? Yang motong Pak Mudin. Tapi waktu berdoa itu sekali motong yang jalan mesinnya 10.000. Ini ayamnya 10.000, bebeknya 10.000 berjalan. Berarti yang halal cuma satu, yang 9.900. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya gitu, orang wirai kan menjaga dirinya dari hal-hal yang nggak jelas hukumnya, ya. Kemudian kalau sudah bisa seperti itu, sabar, ya. Tempatnya sabar, tawakal, ridho dan syukur. Nah, barulah kita menempati makom namanya tahalli, ya, menghiasi diri dengan sabar, tawakal, ridho. Kemarin kan disindir Allah, masuk pagi, gremeng, gerundel, yang ngedumel dan sebagainya. Terus dagang dikasih keuntungan 100.000, ya, ngersulong, gremeng, gerundel, dikasih 1 juta, katanya nggak target. Jadi di hadis kelima kita diajarkan seperti itu oleh Allah. Ya, kita diingatkan oleh Allah. Kamu kata nggak ada hari yang baru, hari itu terus berlalu terus. Hari-hari yang kita lewati ini selalu habis waktu kita. Kita dikasih jatah Allah 70 tahun katakanlah. Kalau sekarang usia kita sudah 50, jatah kita kan tinggal 20 tahun. Kata bumi, fulan, anadam, silahkan kamu mabuk-mabuk di atas punggungku, maksiat di atas punggungku, nanti ujung-ujungnya kamu akan kutelan di dalam perutku.
Silakan kamu tertawa-tawa di atas punggungku. Ya. Nanti kamu akan masuk ke dalam perutku dan dimakan ular. Nah, hadis kelima, jadi nasihat yang kelima, ini Allah mengajarkan kepada kita kalau di zaman modern ini ilusi sosial. Ya, hati-hati dengan ilusi sosial. Jadi pemberian makhluk adalah jerat, bukan rahmat. Ingat-ingat, pemberian makhluk adalah jerat, bukan rahmat. Dikemas manis dalam bentuk bantuan, hadiah, tunjangan, promosi jabatan, ya. Setelah itu akan muncul tagihan moral, ya, dan tali pengikat. Suatu hari kita akan ditarik tali itu. Ya, ini ilusi sosial. Hati-hati kalau nerima sesuatu. Ya, pemberian makhluk adalah jerat, bukan rahmat. Itu digaris bawahi. Ini saya terjemahkan dengan bahasa modern, ya, karena ini suasananya politis sekali sekarang ini. Jadi pemberian makhluk adalah jerat, bukan rahmat. Dikemas manis dalam bentuk bantuan, hadiah, tunjangan atau promosi jabatan, ya. Setelah itu akan muncul tagihan moral berikutnya, ya. Dan tali pengikat suatu hari akan ditarik oleh yang memberi bantuan. Nah, suatu hari bantuan itu akan datang kembali ke kita. Dan dia berkata, kamu masih ingat kan sama aku? Dulu yang membantu kamu? Ya, ingat kan? Masih ingat mas? Sama saya mas? Oh ya, ingat Gus. Ingat tuh dulu saya kasih bantuan, saya kasih sumbangan. Masjidmu saya kasih itu genset merek Honda harga 25. Dulu kan masih ingat tuh saya kasih hadiah. Ya. Dulu saya kasih bansos ini. Nah, semua itu adalah investasi sosial jangka panjang, ya, yang ditagih dalam bentuk loyalitas. Jadi itu semua adalah investasi jangka panjang yang akan ditagih dalam bentuk loyalitas. Mosok sih tak jali tulung ngono sampean gak gelem tak sumbang akeh, ya kan? Nah, bantuan ini manusia akan merubah pejuang akidah menjadi pelacur agama. Jadi bantuan manusia, kalau bapak ibu itu ngakunya pejuang akidah, kalau kena bantuan manusia, kena uang, akan berubah menjadi pelacur agama. Bantuan manusia akan merubah pejuang keadilan menjadi penjilat kekuasaan. Bapake koyok-koyok wis moh karo Fir'aun, tibake gak kena bapake, anake. Saya kemarin ya gini, weh bapake kuat, anake diklutik, kena karo Haman, iya kan? Cuman bapaknya nggak, saya telepon aja bapaknya, biarin aja. Pinter tuh Fir'aun itu. Wah, mengkritisi Fir'aun luar biasa, tiba-tiba ya anaknya dijadikan pejuang keadilan, lama-lama jadi penjilat. Saya nggak nyebut merek loh, Haman kan kata sendiri, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri saya. Ya, nanti bapak kuat, anaknya ditawari, kalau kamu jadi penasihat ya, lumayan anak muda. Karena anak itu biasanya nggak setangguh bapaknya, ya. Jadi penjilat. Nah,
Nanti sedikit demi sedikit dirimu akan tergadai. Ingat, nanti sedikit demi sedikit dirimu akan tergadai. Suara nuranimu akan tersensor dengan rasa sungkan. Dijak korupsi ate mau gimana, diajak korupsi mau tidak mau gimana, dia nyumbang kita banyak, menolong kita banyak, kita mau tidak menjilat itu gimana, ya kan? Akhirnya nurani kita tersensor. Nah, kalau sumbangan Allah, Allah tidak butuh timbal balik dan tidak menggadaikan nurani. Bapak Ibu mau bersyukur mau enggak, Allah no way. Cuma gue pikirin kamu syukur nggak syukur silahkan, tetap saya kasih rizki yang melimpah. Tapi kalau orang lain hati-hati, kalau manusia hari ini dikasih makan, kamu nanti kan ditagih perutmu. Ya, kasih beras 10 kilo setiap bulan ditagih. Apa tagihannya? Investasi sosial jangka panjang, namanya loyalitas. Mosok sih mas gak sungkan aku tak sampean. Biar tak tukono sepeda loh sampean. Cek kirimu biar nih kalau tak tukono sepeda. Bojomu lahiran lo tak bayari sesar. Kan begitu tuh. Nah, kira-kira bisa dipahami nasihatnya Allah. Kon sabar ora gelem. Makanya sabar dulu, nunggu bantuan dari Allah. Setelah kelek-kelek Gus. Iya, ini Allah yang ngomong, saya jelaskan apa yang disampaikan Allah. Pokoknya segala sesuatu kalau pemberian manusia semuanya adalah ilusi sosial. Ya, itu investasi sosial jangka panjang bagi orangnya, pasti nanti akan ditarik dalam bentuk yang lain. Walaupun jadi mantunya orang kaya, kalau dibikinkan rumah itu investasi sosial. Kalau nggak memperlakukan anaknya dengan baik, apa nggak dimarahi sama punya anak? Omah garek nggoni kurang enak. Makanya bikin rumah sendiri, jangan dibikinin mertua. Kecuali mertuanya ikut ngaji tasawuf, sufi beneran, gak nomah ya omah temenan, gak ditagih investasi sosial, tidak dijerat belakangan. Ya dah. Saya tahu kalau mertua saya tidak ngaji tasawuf, saya gak mau dikasih rumah, saya gak mau kasih mobil, kasih motor, gak mau. Iya, kontrak aja kita berjuang. Yang dikasih rumah, kasih mobil, enak kamu dek, nggak pernah dikomentari. Karena apa? Catnya ganti aja ditanya loh, catnya masih bagus kok kamu rubah. Apa nggak sedih itu? Ya makanya kita hidup harus realistis, ngikuti nasihatnya Allah. Ya saya kasih tahu semuanya yang numpang-numpang mertua, ya itu resikonya orang nggak mandiri. Ya, kata Allah, ya sudah minta bantuan sama Allah. Tapi awal-awalnya kita pede nggak minta bantuan orang tua itu ya, aduh susah setengah mati, istri sampai kurus, gak gemuk-gemuk. Tapi sekarang kan merdeka, nggak ada yang menagih investasi sosial kepada saya, ilusi sosialnya juga nggak ada. Punya motor bosen dijual ya nggak ada yang tanya mana motormu, nggak ada yang berani tanya. Nah itu contohnya dalam kehidupan kita, ya. Ya kalau punya mertua yang loman, yang dermawan, ya Pak saya terima tanah dari Bapak, tapi tetap bikin rumah sendiri biar tidak kena jerat sosial yang jangka panjang. Walaupun mertua, walaupun orang tua, saya melindungi istri saya dari orang tua saya, ya saya ajak keluar sama-sama kita mandiri. Kalau sudah waktunya dapat warisan kan dapat warisan tetap, ya. Jadi aman posisinya. Ya.
Ini contoh kecil ilusi sosial yang diajarkan kepada kita supaya kita hati-hati. Apalagi zaman sudah penuh fitnah. Ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sabdanya Nabi tentang ini. Yang kemarin bahwa seperti kata nasihat membangunlah aku di sana hancurkan aku. Tapi yang atasnya itu seakan-akan nggak suka dengan makhluk Allah yang namanya manusia. Iya, tadi kan nggak suka karena apa? Dikon sabar nggak mau, dikasih sedikit protes, dikasih banyak nggak berterima kasih. Makanya Allah itu jengkel lihat kita. Makanya terus ujung-ujungnya seperti Fir'aun dan Korun, ya. Korun itu kalau bahasa sekarang ya oligarki. Saking banyak harta, kalau mau pergi itu 100 utusan itu disuruh datang dulu ke tempat yang mau dikunjungi Korun, disterilkan dulu, ya. Terus kalau mau pergi 100 orang perempuan mendampingi Korun, bodyguard 100 mendampingi Korun. Lama-lama Allah jengkel, akhirnya ditenggelamkanlah Korun dan ditelan bumi, sehingga kalau ada harta yang terpendam di bumi disebut harta karun, karena hartanya Korun. Nah, bandingannya, analoginya seperti itu. Jadi kekayaan yang banyak itu tidak merasa itu dari Allah, merasanya hasil kerja kerasnya sendiri. Jadi seperti itu yang dimaksud oleh Allah. Mungkin yang lain. Nah, Allah itu menasihatkan kepada kita, kalau kita terjerat ilusi sosial, investasi sosial, ya, kita kalau masuk ke dalam satu lingkaran, contohnya kalau kita jadi pejabat, karena kita naik jabatan itu karena dipromosikan oleh orang yang dekat sama kita, ketika kita sudah menjabat terus dibisiki, tolong dong bikinin laporannya caranya begini-begini ya, ini. Nah, akhirnya kan korupsi itu, bikin laporannya fiktif, ini diakal-akalin kan. Jadi kita tidak bisa menolak ajakan korupsi karena dibantu promosi jabatan, kan gak enak. Tidak enak mau bicara kebenaran karena diberi jatah. Protes demo, kasih uang, diam, ya. Oke, waalaikumsalam, Katu. Silakan. Maksudnya anak dari iya. Ya, hidup di dunia ini penuh kegerahan. Kalau sudah gerah ngersulo, ya. Contohnya begini, kita ini kan 1 tahun nggak pernah ketemu yang namanya kemarau, musim hujan terus. Ini orang-orang yang punya sawah, terus menjemur padi dan sebagainya kan mesti ngersulo, ya. Apalagi penjual es krim keliling, es keliling itu ngersulo. Ini dunia yang dingin begini musim hujan terasanya gerah bagi mereka, ya, karena nggak mensyukuri nikmat. Contohnya begini, ini musim puasa, bulan puasa, banyak orang jualan makanan takjil, tiba-tiba hujan deras dari sore sampai isya. Itu semua orang merasa gerah hidup di atas bumi. Karena apa? Apa yang dia capai tidak
tercapai, apa yang dia tuju tidak tercapai. Ya. Jadi ini rumah kegerahan. Terus banyak orang itu masih merasa sendirian. Ini saya orang paling sedih sedunia ini ya. Dipikir yang paling sedih dia sendiri. Kan sering orang ngomong begitu, oh, orang paling susah di kampung ini adalah saya. Itu kan merasa sendirian. Padahal yang lain juga susah. Terus dimandek-mandek no kalau ngomong. Saya itu Gus. Okay. Jadi itu yang di dunia ini terang benderang, katanya gelap gulita. Makanya banyak orang gelap mata, mencuri, ya. Makanya disebut maling dalam bahasa Jawa, amale wong kang ora eling. Makanya kerja itu enak jadi guru, kalau minggu turu itu guru. Nah, orang Jawa itu kan begitu kalau memberikan nasihat, ya. Jualan rame katanya sepi. Mall ini rame pengunjung Gus, tapi tidak ada yang beli. Nah kenapa? Itu cuma ngadem aja kalau kesini tuh nggak ada yang beli-beli, cuma duduk-duduk. Nah itu kan yang namanya kegerahan. Terus solusinya kalau seperti ini terus apa tindakan kita? Solusinya bagaimana Gus? Ini ada yang tanya. Solusinya begini, nasihatnya Allah. Jadi hidupmu akan menjadi sandra sosial, ya, selama kamu selalu menerima bantuan orang lain, selama kamu tidak pernah minta kepada Allah. Nanti kita tersandra, ya. Bersikaplah selektif agar hidupmu merdeka. Ya, apapun ya selektif, jangan sembarangan, ya. Nah, kita supaya terhindar dari jeratan-jeratan ilusi sosial tadi, contohnya begini. Ini dalam kehidupan kita yang nyata. Saya kan dapat bantuan sosial bansos beras 20 kilo. Uang 600.000, kemudian yang 3 bulan sekali 900. Kalau saya terima terus, berarti saya kan terjerat dengan ilusi sosial. Maka semua bantuan itu saya kembalikan ke kelurahan. Pak Lurah, Bu Sekel, ini saya dapat ini saya kembalikan. Lu kan Bapak memang dari iya, memang secara struktur saya disurvei berkali-kali, rumah saya kan lantainya bukan keramik, tapi lantai saya kan cuman apa? Mester biasa. Loh iya, memang sana belum nggak saya renovasi sebelum anak saya lulus kuliah semua. Karena alamatnya masih sana. Berdasarkan sensus, faktanya memang saya orang yang patut dikasihani kalau tempatnya di sana. Kalau yang sensus ke sini, ya langsung dicoret. Ya kan? Itu kan berdasarkan data. Maka supaya saya tidak terjerat dengan ilusi sosial, semua bantuan itu saya kembalikan dengan sukarela. Contohnya kalau dalam kehidupan nyata, ketika pilihan kepala desa, mau menerima uang apa enggak? 200 Gus per kepala, saya 800 Gus. Kalau dibanding kerja tandur matun berapa hari ini Gus? Makanya ketika lurahnya itu berbuat yang tidak sesuai aturan, hati kita kan tersandra. Mau teriak itu terima uang, nggak teriak itu kita dibohongi, ya kan? Kalau kemarin nggak menerima, kita mau protes mau apa kan bebas, merdeka. Ya solusinya kita harus zuhud, ya, gak gampang semuanya diterima. Makanya Allah mengajarkan zuhud sama wirai. Kalau nggak kuat dengan godaan dunia seperti itu, ya uzlah. Pergi sana. Oh ya pilihan lurah, ya pergi saja. Datang-datang waktunya nyoblos. Tapi nyoblos ternyata serangan fajar Gus. Saya pulang dari masjid ditunggu sama
tim sukses. Ya jangan diterima. Mana Gus, 500.000. Nah, jadi solusinya ya jangan mudah menerima jeratan-jeratan sosial, harus selektif. Kalau pemberian Allah tidak ada tagihannya. Kalau pemberian manusia ada tagihan rekening sosialnya. Dan nanti tali ikatan sosial akan ditarik ketika mereka butuh. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Oh, memaksa ini kan ngerudo bekso. Oh, tidak memaksa aja nggak boleh, apalagi dipaksa. Artinya ini bisa memberikan apa yang disampaikan. Artinya pemberian. Iya. Jabatan, katakan luar biasa. Akhirnya saya sudah bisa datang, tiba-tiba datang. Ya, saya tidak menerima, tapi dia jadi. Jangan jadi. Akhirnya saya kecil di dalam apa namanya di dalam lingkungan. Iya. Nggak mau. Dulu nggak dukung saya itu. Nggak dukung saya. Iya. Terus saya nanti harus 8 tahun, 6 tahun harus Dikucilkan. Iya. Gimana? Apakah kita beli terus kita tidak terima? Jadi kata Allah kan ini rumah kesendirian. Kamu kemarin nggak dukung dia, tapi ternyata dia itu jadi. Akhirnya kamu nggak digubris sama dia selama dia menjabat. Ya, kamu merasa sendiri. Waduh, dulu kenapa saya nggak dukung dia? Sekarang ternyata dia jadi. Fasilitas yang saya butuhkan ternyata dihalang-halangi sama dia. Mau memperpanjang izin aja sulit sekali. Akhirnya ngomong, aduh ternyata aku di dunia ini sendirian. Kata Allah, kamu masih ada saya, nggak apa-apa. Nah, itu kan praktek-praktek dalam kehidupan. Contoh begini, ketika ada pilkada, contohnya ada pilkada. Seorang pengusaha itu kan bingung, ini ada calon 4 semuanya datang. Kalau saya nyumbang si A, nanti yang jadi si B. Kalau saya nyumbang si B, nanti jadi si A atau si C. Kan bingung. Akhirnya karena mental pengusaha, disumbang semuanya. Supaya nanti kalau ada yang jadi tidak merasa hidup sendiri di dunia. Kan begitu. Nah, padahal kata Allah, kamu masih dikucilkan begitu aja kamu sudah sedih. Padahal nanti kamu pada waktu di kuburan ditanam di tanah, dikubur itu kamu sendirian yang tidak ada temannya. Keluargamu yang nangis itu paling seminggu sudah lupa. Istrimu yang cantik nangis itu 3 bulan idahnya habis sudah kenalan sama orang lain. Ya kan? Kita kalau mati istri masih cantik, balik gak nunggu idah 100 hari, 5 bulan sudah WA-an sama mantannya. Di alam kubur melumpuh gini aja. Aku bangun rumah susah-susah ditempati sama mantan istri saya dan mantannya. Apa nggak sedih itu di kuburan? Makanya kita harus merdeka, ya merdeka. Oke, kita lanjutkan ke Mau'idhah ke-6. Al-Mau'idhatus Sadisatu, nasihat ke-6. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala,
Ya bena Adam, he anak Adam, ma khalaqtukum, ma bukankah, khalaqtu aku ciptakan kum kamu, ma khalaqtukum bukankah aku ciptakan kamu, listagsiro, untuk memperbanyak, bikum kalian, min kilatin dari yang sedikit, wala li astaknisa, wala tidaklah, li astaknisa menjadikan hiburan, bikum kamu, min wahsyatin dari kegerahan. Di kitabnya Bapak Ibu min apa man? Man itu min ya. Oke, diganti min. Min wahsyatin dari kegerahan, wala dan tidak pula, li asta'ina meminta bantuan, bikum kamu, ala amrin untuk melakukan sesuatu, ajastu yang aku tidak sanggup, anhu melakukannya, wala lijalbi manfaatin, wala lijalbi tidak untuk mendatangkan, manfaatin manfaat ya, kegunaan, wala tidak pula lidaf'i menolak, madharratin mara bahaya, bal akan tetapi, khalaqtukum aku menciptakan kamu, lita'buduni agar kamu mengabdi kepadaku atau beribadah kepadaku,
tawilan yang panjang, watashkuruni agar bersyukur kepadaku, kasiron yang banyak, watu sabbihuni dan bertasbih kepadaku, bukrotan wa asilan di waktu pagi, wa asilan dan petang. Ya bena Adam, he anak Adam, lau seandainya anna awalakum wa akhirakum, dari pertama kamu dan akhir kamu, wa jinnakum dan golongan jinmu, wa insakum dan golongan manusiamu, wa saghirakum dan golongan jelatamu, wa kabirakum dan golongan pembesarmu, wa khurrikum dan golongan merdekamu, wa abdakum dan golongan budakmu, ijtama'u bersatu padu, ala taati untuk taat kepadaku, mazada hal itu tidak menambah, mazada dzalika hal itu tidak menambah sedikit pun, fi mulki kekuasaanku, mithqala dzarratin mithqala sekecil partikel, dzarratin atom. Atom itu kecil sekali, mata nggak bisa melihat, masih lebih kecil. Waman dan barang siapa jahada berjuang, fa innama sejatinya
Yujahidu berjuang, linafsihi untuk dirinya sendiri. Innallaha, sesungguhnya Allah, Laghaniyun, maha kaya, anil alamina, dari semesta alam. Ya bena Adam, hai anak Adam, kama, sebagaimana, yu'zi, kamu menyakiti, maksudnya menyakiti orang lain, yu'za bika, seperti itu kau akan menyakiti dirimu sendiri, atau seperti itu kau akan disakiti. Wa kama, dan sebagaimana, tak malu kamu berbuat, tuh malu bika, yuk malu bika, seperti itulah kamu akan diperlakukan. Ya, ini nasihat ke-6. Allah menjadikan kita ini tidak main-main, tidak dijadikan hiburan. Ya. Bukannya Allah tidak sanggup memberi sesuatu pada kita, menolong kita, ya. Dari jumlah yang sedikit itu menjadi banyak. Ini kan juga kebesaran Allah. Makanya kita kan harus sadar diri bahwa semua ini ternyata juga dari Allah. Kita bisa berbuat baik itu juga dari Allah, kebaikan itu. Kita bisa bersedekah karena kita diberi kelebihan rizki. Kalau nggak diberi kelebihan rizki, kita nggak akan bisa sedekah. Kita diberi kecerdasan otak, ya nggak mungkin nilai sekolah kita bagus kalau kita nggak diberi kecerdasan otak oleh Allah. Nah, kita dermawan itu karena rasa dermawan, ya, zat yang maha dermawannya Allah itu diletakkan di dalam hati kita. Kalau yang diletakkan dalam hati kita itu Abu Jahal, ya jadi orang ya pelit. Nah, jadi semua itu adalah sesuatu yang diletakkan pada kita itu bukan main-main, kata Allah. Jangan menyakiti orang. Satu ketika kamu akan tersakiti sebagaimana kamu menyakiti orang lain. Kalau ngomong hati-hati, jangan sampai ngomong menyakiti orang. Satu ketika kamu pasti akan disakiti orang. Nah, kalau seperti ini, orang Hindu itu menganggapnya kan karma, ya, hukum karma. Di Islam tidak mengenal karma, tapi Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, kalau kamu menyakiti orang, mencubit orang sakit seperti itu, ya nanti kamu akan
diperlakukan orang lain ya seperti itu. Allah akan membalas kamu dengan tangan orang lain. Ya. Ketika kamu mendengarkan jeritan tetanggamu yang kelaparan, terus kamu mengerti bahwa tetanggamu kelaparan, kamu berbuat baik, pada hakikatnya kebaikanmu itu akan kembali pada dirimu. Kalau kita orang tua suka menolong orang lain yang kesusahan, ya, ketika ada siapa yang kesusahan, nggak bisa bayar SPP, nggak bisa ini, dilalah anak kita yang merantau di sana kesusahan, banyak orang yang nolong karena kebaikan orang tuanya. Anak kalau dermawan itu mesti gennya dermawan di atasnya. Kalau anaknya pelit, nah makanya kalau ada anak nakal, gablek, ya bangor, itu jangan dimarahi. Kata Allah suruh mengaca dulu pada diri kita sendiri. Kita ada gen nakal nggak ini? Ya. Oh kalau ada nakal, ya pantas titisannya mbahe kuwi. Loh, kita kan harus sadar bahwa itu adalah titisan nenek moyang. Berarti harus diperbaiki ketika sudah hidup di dunia. Ya. Jadi tidak terlepas dari ciptaan-ciptaan Allah. Jangan dipikir ciptaan Allah yang baik-baik, yang buruk pun juga diciptakan oleh Allah sebagai penyeimbang. Kalau nenek moyangnya punya babi ngepet, kaya raya, ya nenek moyangnya meninggal, habis semua. Kalau nggak ada yang melanjutkan ya habis. Gitu loh. Kenapa kalau anaknya kiai kok rata-rata nurun jadi anak-anaknya juga kiai-kiai? Karena dia menghargai ilmu, menghargai orang dan sebagainya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kalau ingin anaknya orang biasa jadi kiai, ya harus dididik bagaimana dia menjadi seorang kiai. Tidak semua kiai-kiai dulu orang tuanya kiai, enggak. Ya. Dulu saya diajarkan orang tua, kamu harus belajar ini, belajarin. Ya saya kalau anak zaman dulu disuruh orang tua begitu kan manut, nggak pernah bertanya. Oh ternyata setelah tahu, oh ini manfaatnya, bahwa dunia yang saya hadapi lebih keras daripada dunia yang dihadapi orang tua saya. Saya diajari puasa, diajari ini itu, oh ternyata ini. Jadi ilmu yang kita peroleh dari bangku sekolah, kalau pada diri saya itu cuma 20% manfaatnya. Ya, ternyata yang bermanfaat dulu yang tidak saya pelajari dari bangku sekolah. Jadi andai kata kita semua berkumpul, ya dari golongan manusia, jin, setan dan semuanya bersatu padu, taat kepada Allah itu tidak mengurangi dan menambahi ya kekuasaannya Allah. Ya. Kita mau taat mau maksiat, kekuasaannya Allah tetap tidak berubah. Ya, makanya ketika orang itu berbuat maksiat terus tobat, maka jawabnya Allah, tobatmu akan aku terima, karena ya sifat yang maha mengampuni itu lebih besar daripada maksiatmu. Ya, kalau mau tobat silahkan tobat, karena pengampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Allah yang maha kaya dari semesta alam ini. Jadi jangan khawatir ya punya anak nanti masa depannya suram. Jangan khawatir punya anak nanti masa depannya gak baik gitu. Kadang-kadang kita kan orang tua takut kenapa-kenapa anak kita di masa yang akan datang. Perintahnya Allah, kasihlah ilmu yang cukup. Nanti yang menempatkan anak kita baik dan tidak baik itu tergantung amal perbuatan kita orang tua dan ilmu yang diterima oleh anak-anak. Kalau kita menyekolahkan anak, terus uangnya hasil korupsi, hasil mencuri, hasil judi, ya mungkin nanti anaknya jadi pejabat juga akan tergelincir dengan kasus korupsi dan sebagainya.
Wong yang masih dipilih-pilih kesucian hartanya saja masih tergelincir, apalagi tidak dipilih dan dipilah-pilah. Ini kata Allah seperti itu. Ya, jadi ini pelajaran dari hadis ke-6. Mungkin ada pertanyaan. Oke, apa dulu? Monggo, apa Imron? Terima kasih dengan apa namanya mau interview mengenal ya sekali bisa. Jadi dijelaskan tentang hukuman. Ya. Kalau orang dicubit akan dicubit oleh Allah sendiri atau melalui orang lain. Ya. Apakah karena itu kalau kita berbuat baik berarti juga akan menerima baik. Ini mungkin bisa sesuai sekali dengan satu ayat yang pernah saya baca. In asan itu amas, wa in asan parah. Jika orang itu berbuat baik, kebaikan akan kembali ke diri. Wa in asan parah, jika seorang berbuat kejahatan maka kejahatan. Ini yang diskusi Ya, jadi hadis qudsi itu menjelaskan ayat Quran yang tadi, karena orang kan kadang nggak paham itu dengan langsung ayat. Nah, ini dijelaskan lagi di hadis qudsi. Kalau kamu berbuat baik pada orang, ya kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu berbuat keburukan, kamu juga akan mendapat keburukan. Sehingga dalam peribahasa Indonesia, barang siapa menanam pasti akan menuai. Ya, itu peribahasa kita dalam bahasa Indonesia. Nah, kita nggak perlu gila pujian dengan orang lain. Yang penting kita berbuat baik kepada orang lain. Pokoknya kita berbuat baik sajalah. Dihina orang, difitnah orang, sudah. Kita nggak merasa begitu. Tenang aja, santai. Nanti pada waktunya Allah akan memberikan jawaban kepada orang-orang itu. Kita nggak perlu menjelaskan kebaikan kita kepada orang lain dengan susah payah. Sudah, kita santai saja. Kalau selama kita berbuat baik, nanti Allah akan menunjukkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang lain. Nah, itulah yang dimaksud ayat dan di dalam hadis qudsi ini juga. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Pak Guru, pertanyaan saya ini hampir sama dengan pertanyaannya saudara. Solusinya, sepertinya saya ini tambah tua dari sini. Kok tambah gede? Tambah bangke. Sekarang pertanyaan saya solusinya. Ini susah ini orang terjujur di Pulurjo. Jadi bagaimana kalau saya terjangkit virus bakhil? Kalau di sinetron kan jadi posisinya Bang Madit, orang yang paling pelit. Nah, bagaimana kalau hati kita terjangkit rasa yaitu bakhil? Kalau di Quran kan bakhil, Nabi juga menjelaskan bakhil, pelit, kurang dermawan. Apa yang menjadikan hati kita menjadi kurang dermawan sekarang ini, makin tua makin itu karena hati kita makin tua makin keras, tidak makin lunak. Jadi dikurangi temperamen emosinya. Nggak boleh, wong udah tua 70 tahun lebih masih ngamuan, jadi keras. Biasanya dermawan jadi pelit. Karena apa? Semakin kita sering marah, maka kecurigaan kepada orang lain pun semakin besar suudunnya. Jadi kepercayaan kepada orang lain juga makin hilang. Akhirnya jadi pelit itu kan seperti itu. Padahal sama anak sendiri, karena nggak percaya. Akhirnya semua ditangani sendiri. Akhirnya anaknya ngomong, bapak yang ngoyoni ngono ditandangi dewe. Kan begitu akhirnya. Nah, bagaimana
menurut Allah yang dijelaskan di hadis qudsi. Sebenarnya hadisnya nanti yang mau menjelaskan hati-hati yang keras dan keras kepala. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya kasih kata kuncinya saja. Ya, lunakkanlah hati, jangan gampang marah. Ya, la taghdab walakal jannah. Kalau kamu tidak suka marah, maka surga bagimu. Kalau marah, maka RSHVA bagimu. Iya, kalau suka marah berarti rumah sakit HVA bagimu. Kalau kamu tidak suka marah, maka surga bagimu. Iya. Iya. Sampai HVA-nya belenger sih, ini pasien tetap ini aja. Oke, jadi kuncinya, kata kuncinya adalah kita nggak boleh makin tua, kita nggak boleh sering temperamen dengan marah yang tidak jelas. Oke. Darah tinggi. Faktor darah tinggi. Loh iya. Rata-rata faktor darah tinggi orang tidak merasa keliru, tidak merasa. Ya, berada di level benar. Lah ya itu makanya. Jadi kalau sudah usia 60, kalau masih sering marah, nanti darahnya akan kena darah tinggi. Kalau lama-lama menggumpal di kepala, kan sarafnya ini menggumpal ini. Nah, saluran darah yang ada di kepala menggumpal. Nah, nanti macet di situ, stroke ringan, terus berat. Akhirnya saluran darahnya dioperasi di kepalanya. Nah, makanya Nabi menjelaskan, kalau hatimu panas dan marah, cepatlah ambil air wudhu dan duduk supaya tidak terkena tensi darah tinggi. Nah, makanya dawuhnya Nabi kan sederhana, la taghdab walakal jannah. Jangan emosian, surga bagimu. Kalau kamu marah, rumah sakit mitra keluarga bagimu. Kalau di kita yang dekat ini kan HVA bagimu. Akhirnya Bapak BPJS ditolak karena marahnya Bapak kurang nemen. Loh, kalau tensi kita panas ini enggak 40 kan tidak diterima itu. Harus 40 dulu baru diterima. Sudah terlanjur bayar, mau berobat tidak diterima. Oke, monggo. Dari norma kesehatan nanti belum disimpulkan apakah ini yang disebut keadilan. Jadi memang Allah mengajarkan keadilan sosial kepada kita. Makanya di kita itu ada, di Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Allah itu kan tidak memandang kamu kafir, kamu musyrik, kamu muslim, kamu beriman, tidak beriman, semuanya diperlakukan sama. Hanya saja nanti yang tidak memperlakukan Allah secara baik, nanti di akhirat juga tidak dapat perlakuan yang baik. Ya, mungkin disebut neraka, disebut azab. Kalau memperlakukan Allah dengan baik, maka disebut nikmat. Dan nikmat itu adanya di surga. Jadi ini memang Allah mengajarkan kita berbuat adil, dohir batin. Makanya jangan terlalu terjerat dengan ilusi sosial. Ya, orang yang suka bantu itu mesti cenderungnya apa? Nanti menjadi raja kecil. Kamu sudah saya bantu, kamu harus ikuti aku. Itu kan jerat sosialnya kan seperti itu. Makanya orang yang tidak merdeka, makanya hidupnya juga akan terjerat, ya, terjerat secara sosial, secara ekonomi. Karena waktunya sudah tepat pukul 10.22. Besok kita lanjutkan kembali, mudah-mudahan dengan cuaca yang cerah, karena beberapa hari cuacanya luar biasa. Kalau bertanya, silahkan bertanya, dikirim ke HP yang adminnya ngaji, ya, yang 081889 yaitu 6387. Tapi jawabannya nanti saya kirimkan ke saluran WA, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu maqana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Allahumma ja'al awala majlisina hadha salahan wa usada falahan wa rahmatan wa ni'matan wa takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa salli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.